Halo sahabat Akuret, kembali lagi bersama saya Dimas, Marketing Akuret ya. Di sini saya akan mensimulasikan cara kontraktor RAB ya. Oke. Pertama di sini saya sudah membuatkan simulasi Excelnya ya. Oke, kita cek dulu Excelnya. Oke, di sini saya akan membuat project rumah klaster Bekasi ya. Seperti itu ya. Beserta ada tahapan pembangunannya ya, dari tahapan fondasi, tahapan dinding, dan tahapan atap ya. Di sini juga kita memiliki bahan bakunya ya, seperti batu kali, pasir, semen ya, lalu satuannya, lalu kuantitasnya, lalu harga, anggaran, lalu total anggaran, lalu harga pelaksanaan sampai total pelaksanaannya ya. Oke. Di sini juga saya sudah membuatkan untuk akun-akunnya ya. Kolom akun, tipe akun, nama akun, dan nomor akunnya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, lalu kita masuk ke Akuretnya ya. Oke, untuk akun-akun yang tadi saya buat di Excel itu sudah saya persiapkan di Akuret online-nya ya. Kita bisa setting di persiapan, lalu preferensi. Oke. Lalu masuk ke biaya dan laba terpusat ya. Oke. Seperti ini ya. Untuk kita mengaktifkan dan memunculkan ini, terlebih dahulu kita mengaktifkan fiturnya ya. Ini biaya laba terpusatnya diaktifkan, dicentang ya. Oke, lalu kita cek untuk bahan bakunya ya, karena saya sudah buatkan. Untuk bahan bakunya kita bisa cek daftar, lalu kita pilih barang dan jasa ya. Oke, untuk bahan bakunya dari mulai batu kali, pasir, semen, batu bata, baja ringan, genteng, paku ya, sudah saya buatkan terlebih dahulu ya. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke proyek ya, karena saya sudah menginput terlebih dahulu untuk proyeknya. Kita cek dulu ya proyek. Oke, saya di sini klik. Oke, di sini saya buatkan pemiliknya PT Mahkota Indah Bekasi ya, nama proyek rumah klaster Bekasi ya. Dan lalu barang untuk tagihan itu saya pilih tagihan proyek ya. Di sini jangan lupa untuk jadwal pembayarannya. Penyelesaiannya 0%, tagihannya 10% ya. Ini ya untuk tagihannya. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini juga kita ada yang namanya fitur analisa ya. Analisa harga kerja ya, karena saya sudah buatkan untuk analisanya. Saya jelaskan sedikit ya untuk analisa harga kerja ini ya. Oke, kita klik. Nah, seperti ini. Untuk analisa ini seperti apa? Oke, lalu kita pilih daftar proyek analisa kerja ya. Oke, di sini sudah saya buatkan tahapan fondasi, tahapan dinding, tahapan atap ya. Oke, fungsinya apa? Jika kita ingin membuat RAB, kita tinggal tarik aja nih dari sini ya, dari analisa ini yang sudah saya buatkan, dari tahapan fondasi, tahapan dinding, dan tahapan atap ya, tanpa harus membuat manual ya. Nah, lalu kita cek terlebih dahulu ya. Oke, sini kategorinya apa? Kategorinya saya buat project rumah klaster Bekasi ya. Oke, estimatornya Mr. John, keterangannya tahapan fondasi. Depresinya itu barang bakunya adalah batu kali, pasir, semen ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Juga saya sudah buatkan RAB nya ya. Oke, cara contoh bikin RAB nya gimana sih? Oke, saya jelaskan cara untuk menginput RAB nya ya. Oke, lalu kita langsung masuk ke menu proyek ya. Proyek, oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kita langsung ke daftar saja, daftar proyek. Lalu kita pilih proyek ya. Jadi kita ingin membuat rumah klaster Bekasi ya, seperti ini. Oke, lalu kita masuk ke RAB nya. Oke, untuk pertama kita buat dulu grup baru ya, seperti ini. Grup barunya rumah klaster Bekasi. Lalu di bawahnya kita buat juga pekerjaan barunya itu adalah tahapan fondasi ya, seperti ini. Jangan lupa untuk menginput harganya ya, seperti ini. Kita lihatkan Excelnya. Oke, tahapan fondasi, harga anggaran 200.000 untuk batu kali, pasir 150, semen 20.000 ya. Oke, kita cek lagi. Oke, sudah cocok ya. 200.000 untuk batu kali, pasir 150, dan semen 20. Oke, lalu setelah kita input ini, lalu kita enter, sampai sini tuh enter ya. Lalu lanjut tambah pekerjaan barunya, yaitu tahapan dinding, sama seperti tadi ya. Untuk kita cek lagi untuk Excelnya. Oke, untuk Excelnya seperti ini ya. Untuk batu bata dengan harga 1.000 ya, 1.000, dan pasir 150, semen 20. Oke, kita cek. Oke, batu bata 1.000, pasir 150, lalu semen 20.000. Oke, seterusnya sama seperti tadi. Oke,
Oke, seperti ini ya. Oke, baja ringan, genteng, paku 5.000, 2.000, 3.000 ya. Kita sesuaikan lagi. Oke, untuk baja ringannya 5.000, genteng 2.000, dan paku 3.000 ya. Oke. Oke, sudah seperti ini. Jangan lupa untuk simpan lalu tutup ya. Oke, setelah itu misalnya bapak atau ibu belum memiliki stoknya nih, oke, kita lakukan pembelian terlebih dahulu ya. Saya contohkan karena saya sudah membeli ya. Pembelian langsung faktur pembelian ya. Oke, misalnya saya buat, jangan lupa untuk isi nama toko, nama vendornya ya. Saya kasih toko material serakah ya. Oke, lalu kita sesuaikan aja nih kuantitasnya nih, batu kali 2 dengan harga aktualnya ya. Ini sudah masuk harga aktualnya. Oke, harga aktualnya 180, untuk batu kali, pasir 130, semen 17.500 ya. Oke, kita cocokkan lagi. Oke, cocok ya. Untuk semen 17.500, pasir 130, lalu batu kali 180. Oke, sampai seterusnya bapak ibu ingin menginputkan seperti itu. Lalu jangan lupa nih bapak ibu untuk mengisi nomor invoice-nya ya. Oke, lalu setelah itu kita simpan. Oke, seperti itu ya. Oke, setelah kita melakukan penginputan, bapak ibu ingin melihat nih, ingin mengontrol proyeknya ya, itu sangat bisa. Bapak bisa ke daftar laporan, lalu proyek, lalu masuk ke kuantitas dan kontrol biaya ya. Oke, lalu kita pilih nilainya rumah klaster Bekasi tadi ya. Oke, seperti ini ya keterangannya, bahan bakunya, satuannya, kelas anggarannya, lalu kes permintaan, penerimaan ya. Oke, saldonya juga ya terlihat seperti ini ya. Oke, lalu kita ingin pakai ya bahan bakunya. Misalnya bapak ibu ingin memakai bahan bakunya, menginputnya dari sini ya. Oke, untuk menginputnya dari sini ya, misalnya rumah klaster, lalu tinggal diisi saja pasir ya, itu. Jangan lupa nih keterangannya dikasih, misalnya tahapan ya, tahapan fondasi misalnya. Oke, nah lebih seperti itu. Misalnya bapak pilih select job, oke, misal bapak tinggal klik aja nih, tinggal tarik tuh, lalu tertampil seperti ini ya. Oke, lalu kita simpan ya. Oke, lalu bapak ibu bisa kontrol lagi nih untuk analisa tadi ya. Kita kontrol lagi, masuk daftar, lalu kita pilih kuantitas kontrol ya. Oke, di sini akan terlihat ya Pak. Oke, sisanya biaya faktur semuanya sudah terlihat ya. Oke, lalu bapak ibu jangan lupa nih setelah melakukan bahan terpakai, lalu minta tagihan ya. Tagihannya misalkan invoice-nya ya, tadi ini. Oke, proyeknya rumah klaster. Oke, nah bapak tinggal sesuaikan. Lalu mulai kita yang pertama itu penyelesaian ya, 0% tagihan 10% ya. Itu karena saya sudah memiliki, saya bukakan ya, karena saya sudah menginput terlebih dahulu. Oke, kita buka terlebih dahulu ya untuk ininya ya. Oke, lalu kita masuk lagi nih untuk misal bapak ibu ini memantau lagi ya, ibu bapak atau ibu memantau lagi ya kuantitasnya, biayanya ya. Kita pilih rumah klaster. Oke, pos anggarannya ya, pos permintaannya tersedia. Oke, ya. Oke, kita kecilkan dulu. Oke, biayanya sudah terlihat semua ya. Oke, lalu kita cek dulu untuk ininya.
Oke ya, biaya terpakainya sudah tersedia, kelihatan ya. Oke. Setelah itu kita kontrol untuk laporan lainnya ya. Oke, masuk ke layar. Oh maaf, daftar proyek. Oke, layar nih ya. Lalu kita pilih gambaran ke layar ya. Nah seperti ini contoh laporannya ya. Oke, setelah itu karena kita masuk lagi ke stepnya ya. Kita sudah memakai untuk tahapan fondasi ya, lalu kita pakai lagi, kita pilih dulu proyeknya. Oke, kita cek lagi, lalu kita pakai untuk tahapan dinding ya, tahapan dinding. Oke, setelah itu pilih dinding ya. Oke, secara otomatis tampil di sini ya. Oke, lalu kita simpan. Setelah kita simpan, lalu kita masuk ke tagihan proyek. Oke, setelah masuk tagihan proyek, kita pilih untuk nama pelanggannya ya. Oke, nah kita langsung pilih penyelesaian 60% dan tagihan 60% ya, seperti itu. Oke, lalu jangan lupa nih kita simpan. Oke, setelah itu kita cek lagi nih untuk laporannya, masuk lagi ke daftar lalu proyek, kita pilih proyek, lalu kita klik rumah klaster ya, rumah klaster, lalu kita gambaran ke layar. Nah payment dari ini sudah masuk ya, 3.241 ya. Oke, buat tagihan yang sudah kita tagih ini ya. Oke, lalu kita lihat lagi pengontrolannya ya. Oke, pengontrolannya jangan lupa diperbarui ya, diperbarui. Lalu masuk biaya ya, untuk biaya sudah terpakai ya. Oke, lalu kita masuk lagi ke tahap berikutnya ya. Oke, kita masuk ke bahan baku terpakai lagi, kita pilih rumah klaster ya. Sekarang itu tahapan atap. Oke, kita buka lagi, pilih tahap atap. Oke, lalu kita simpan. Oke, lalu kita masuk lagi ke tagihan proyek ya. Kita pilih mahkota. Oke, proyeknya kita terminnya itu kita pilih penyelesaian 100% dan tagihan 40% ya. Oke, deskripsinya kita buat tagihan proyek rumah klaster Bekasi. Oke, tagihan proyek 3 rumah klaster Bekasi, lalu kita simpan. Oke, lalu kita masuk lagi nih untuk laporannya ya, jangan lupa untuk laporannya. Kita masuk lagi, oh maaf salah. Ya, oke, sudah. Untuk materialnya sudah terpakai 100% ya, semuanya sudah terpakai ya, sudah 100%. Lalu kita cek lagi untuk laporannya, totalnya setotalnya itu 5.065.000 ya. Oke, kita cocokkan sama. Oke, setelah itu kita juga boleh cek nih untuk laporannya. Oke, kita daftar laporan, lalu kita pilih laporan proyek ya, kita pilih laporan proyek. Oke, kita klik rumah klaster Bekasi. Oke, tampil seperti ini ya untuk rumah klaster Bekasi ya, yang kita mendapatkan laba bersih itu 5.065.000 ya. Oke, sekian dari saya untuk simulasinya, saya ucapkan terima kasih.